I sound really fine. 아무렇지 않은 척 아무도 모르게 조심하는데 또 티가. Siapa juga yang mau ajak dia? Saya tuh ngajak kamu, Clarista, ujar Kenzo dengan kesal. Entah kenapa hari ini gadis kesayangannya itu begitu bodoh atau polos. Sabar. Jangan sampai terlihat pemarah di hadapan gadis kesayanganku ini, gumamnya di dalam hatinya. Tapi, Pak, saya nanti mau izin, ujar Clarista dengan gugup dan gemetar. Karena sekarang ia tahu jikalau Kenzo sedang kesal terhadapnya. Tidak ada tapi-tapian, Clarista. Kamu harus pergi bersama saya. Kamu mengerti? Ujar Kenzo dengan tegas. Namun di dalam hati kecilnya itu, ia merasa sangatlah bersalah karena telah membentak gadis kesayangannya itu. Baiklah, Pak, saya nggak jadi izin, ujar Clarista dengan gemetar. Dan saat ini yang ia ingin meneteskan air matanya, lantaran ia tak pernah sama sekali pun dibentak oleh orang, termasuk oleh abang-abangnya sekalipun tak pernah. Hiks. Tak lama terdengar suara isakan tangis dari arah meja Clarista. Dan tepat sekali Clarista meneteskan air matanya, karena sedari tadi ia tak bisa menahan air matanya itu. Melihat dan mendengar itu, Kenzo yang melihat Clarista meneteskan air mata langsung menuju ke meja Clarista, karena ia merasa sangat bersalah kepada Clarista karena membentaknya tadi. Maafkan saya, kamu jangan nangis. Kalimat itu yang keluar dari mulut Kenzo, yang kini sedang jongkok di hadapan Clarista, yang sedang menangis sedari tadi. Saya tak bermaksud membentakmu, maafkan saya ya. Kamu jangan nangis kayak gini, saya jadi merasa bersalah, ujar Kenzo sambil menghapus air mata Clarista menggunakan tangannya sendiri. Dan Clarista pun yang sedari tadi menundukkan kepalanya, kini memberanikan diri untuk menatap Kenzo yang sedang menghapus air matanya. Hiks, maaf kalau aku cengeng dan membuatmu merasa bersalah, ujar Clarista sambil menangis sesenggukan. Kemudian tanpa aba-aba Kenzo pun berdiri dan memeluk tubuh Clarista. Yang baru saja dilakukan Kenzo tersebut pun membuat Clarista terkejut dengan pelukan Kenzo yang secara mendadak tersebut. Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu malah memelukku? Tanya Clarista kepada Kenzo. Maaf, tadi emosi saya tidak bisa terkontrol. Maaf, saya tidak bermaksud membentakmu, Clarista, ujar Kenzo yang terdengar lirih sambil memeluk Clarista. Iya, gak apa-apa, jawab Clarista sambil melepas pelukan Kenzo. Lalu ia menghapus air matanya agar tidak lagi dilihat oleh Kenzo. Saya sudah dimaafkan bukan? Tanya Kenzo dengan tersenyum sambil menggoda Clarista agar Clarista bisa tersenyum manis lagi. Iya, sudah aku maafkan. Jadi kamu gak usah minta maaf berkali-kali, ujar Clarista sambil tersenyum di hadapan Kenzo. Baiklah, sebagai permintaan maafku, saya akan mengajak kamu ke suatu tempat besok malam. Kamu mau? Tawar Kenzo sambil melirik ke arah Clarista. Hah? Kenapa tiba-tiba ia menjadi baik seperti ini? Tapi gak apa-apalah, aku kan paling suka kalau diajak jalan-jalan. Apalagi akhir-akhir ini gak ada waktu aku untuk bersantai, ujarnya di dalam hatinya. Baiklah, iya aku mau ikut, jawab Clarista sambil tersenyum bahagia. Dan Kenzo pun tersenyum. Dan tanpa Clarista sadari, Kenzo kembali memeluk Clarista dengan erat. Saya memang brengsek, maafkan saya Clarista. Tapi asalkan kamu tahu, entah kenapa saya paling tidak suka melihat kamu menangis kayak tadi. Apalagi itu karena bentakan saya.
ujar Kenzo di dalam hati, lalu kembali tersenyum di hadapan Clarista. Karena Kenzo sudah berjanji kepada Clarista untuk mengajaknya ke suatu tempat yang Clarista sendiri pun tak tahu. Kemudian Clarista pun bergegas untuk bersiap, karena sebentar lagi Kenzo akan menjemputnya. Tidak membutuhkan waktu yang lama seperti gadis lainnya, karena Clarista berbeda dari mereka, para gadis yang suka memakai gaun, dress, ataupun lainnya ketika ingin pergi. Justru Clarista punya cara tersendiri untuk memilih style yang ia mau. Bahkan style yang ia kenakan tak kalah menariknya dari pakaian dress. Santai namun terlihat elegan. Mengenakan celana kulot berwarna krim dan baju kaos berwarna putih. Maibo sombong dan arogan. Pesan tersebut belum sempat terkirim ke Kenzo. Namun Kenzo lebih dulu mengiriminya pesan. "Cepat turun, saya sudah di depan rumahmu," ujar Kenzo di dalam pesan tersebut. "Baiklah, tunggu sebentar ya," balas Clarista yang sambil memakai sneaker di kakinya. Kenzo yang menerima balasan tersebut pun hanya tersenyum kecil. Lalu ia pun tak berniat untuk membalas pesan dari Clarista. Gadis kesayanganku, kamu emang sangat imut dan berhati lembut seperti kapas. Mudah rapuh, tenang saja, aku akan menjadi tamengmu," gumam Kenzo di dalam hati sambil tersenyum sendiri. Setelah 5 menit kemudian, Clarista pun turun ke bawah, menuju tempat di mana Kenzo menunggu. Clarista sengaja memang tak menyuruh Kenzo untuk masuk, karena ia takut Kenzo akan curiga jikalau ia adalah anak dari family Nugraha, salah satu rekan bisnis Kenzo. "Bi, Clarista pergi dulu ya," ujar Clarista yang berpamitan dengan Bi Puspa. "Baik Non, jangan pulang larut ya, pulangnya nanti Non bisa dimarahin sama Nyonya," ujar Bi Puspa, sambil mengingatkan kalau Clarista adalah tanggung jawab Bi Puspa jika tidak ada mama dan papanya Clarista. By the way, berbicara tentang mama dan papanya Clarista itu sudah take off menuju Thailand, karena papa Clarista mempunyai urusan yang tak bisa diwakilkan oleh siapapun itu orangnya. "Siap Bi, Clarista pamit dulu ya," jawab Clarista. Lalu ia bergegas pergi keluar dan menyusul Kenzo yang sedang menunggunya sedari tadi. Dan entah berapa lama itu. Emang ya, cewek itu dandannya lama. Tapi gak papalah lama, gumam Kenzo pelan, karena sedari tadi ia sangatlah bosan menunggu di dalam mobil, karena Clarista tak menawarinya untuk masuk sejenak ke rumahnya. Tok, tok, tok. Lalu detik berikutnya Clarista pun segera mengetuk jendela mobil Kenzo agar ia membukakan pintunya. "Maaf ya lama, apa kamu sudah lama bosan menungguku?" Hehehehehe, ujar Clarista yang tengah duduk lalu ingin memasang seatbelt yang berada di sebelah kirinya. Masya Allah, dia tak memakai gaun saja sudah sangat cantik. Apalagi jika ia memakai gaun, entah apa yang akan terjadi dengan diriku sendiri, gumam Kenzo di dalam hati. Karena sedari tadi ia memperhatikan Clarista tanpa mengendip sekalipun. Cie, ada yang terpana nih dengan penampilan Clarista. Iya, gak apa-apa. Gak lama kok, buktinya gak ada jamur kan di dekatku, rumor Kenzo dengan lembut karena Kenzo sudah sangat merasa bersalah dengan masalah kemarin, karena ia sudah membentak Clarista tanpa sengaja. Kemudian Kenzo pun menyalakan starter mobilnya, namun Clarista mencegahnya hanya untuk sesuatu. Tunggu dulu, jangan dihidupkan dulu mobilnya, ujar Clarista sambil mengeluarkan handphonenya. Nih, hehehehe, ujar Clarista sambil menyodorkan handphonenya kepada Kenzo. Kenapa? Untuk apa handphonemu kamu kasih ke aku? Tanya Kenzo mengernyitkan dahinya dengan Clarista, karena ia begitu bingung kenapa Clarista menyodorkan handphonenya kepadanya.
Jadilah stalkerku. Atau enggak anggap handphoneku ini makanan. Ya tolong fotoin dong. Dasar enggak peka jadi cowok, ujar Clarista sambil tersenyum ke arah Kenzo agar ia menuruti kemauan Clarista. Oh itu baiklah nyonya, ujar Kenzo sambil membuka kamera yang ada di handphone Clarista. Cekrek, cekrek, cekrek. Udah belum? Bagaimana dengan hasilnya? Jangan salah-salah kamu. Gini-gini, aku juga jago pandai mengambil foto yang bagus, ujar Kenzo kepada Clarista, karena ia sudah beberapa kali mengambil gambar Clarista dan juga merasa puas dengan hasil foto yang ia ambil. Hehehe, iya bagus, tidak diragukan lagi. Terima kasih, jawab Clarista sambil menerima handphonenya yang disodorkan Kenzo. Iya, kita berangkat lagi ya, tanya Kenzo kepada Clarista, dan Clarista menganggukkan kepalanya, tanda ia setuju dengan apa yang dibicarakan Kenzo. Manisnya gadis kesayanganku ini, beruntungnya aku bisa memilikinya, gumam Kenzo di dalam hati. Lalu sesekali ia melirik ke arah Clarista yang tersenyum, karena sedari tadi Clarista tersenyum sendiri dengan hasil fotonya. Dan akhirnya setelah sampai di tempat tujuan, mereka berdua pun langsung turun, lalu mengunjungi tempat tersebut. Kita di mana sekarang? Tanya Clarista yang mengedarkan matanya ke sekeliling yang bingung, karena ia tak tahu sedang berada di mana. Panti asuhan, dan di sebelahnya ada panti jompo juga, jawab Kenzo tersenyum. Lalu ia pun turun dan membuka bagasi belakang mobil dan mengambil beberapa sesuatu untuk dibawa ke dalam panti tersebut. Sini aku bantuin, tawar Clarista, yang langsung mengambil barang yang tadi dikeluarkan dari bagasi mobilnya. Dan Kenzo pun memberi apa yang ia bawa tadi dan langsung bergegas mengambil lagi barang yang tersisa di bagasi mobilnya. Assalamualaikum, ujar Kenzo sambil mengetuk pintu depan panti tersebut. Waalaikumsalam, nak Kenzo, ayo mari masuk nak, balas ibu panti tersebut sambil mempersilakan mereka berdua untuk masuk ke dalam rumah panti itu. Iya bu, jawab Kenzo. Lalu ia masuk dan menyuruh Clarista untuk masuk juga ke dalam rumah itu. Sebentar ya, kalian tunggu di sini aja dulu. Ibu buatkan kalian minuman dulu, ujar ibu panti tersebut. Lalu ia bergegas pergi ke dapur. Tidak usah bu, kami di sini tak lama kok. Oh iya bu, ini dari Kenzo dan Clarista untuk adik-adik panti di sini ya. Dan ini juga tolong titipkan juga untuk panti jompo yang ada di sebelah. Soalnya Kenzo dan Clarista tidak sempat ke sana, ujar Kenzo sambil menyodorkan beberapa bingkisan yang sempat ia beli tadi sebelum pergi menjemput Clarista. Ya ampun, repot sekali kamu nak. Baiklah, ini Bu terima ya. Baik, ibu akan antar ini nanti ke panti jompo. Terima kasih banyak ya nak, karena kamu sudah banyak membantu panti ini dan juga panti jompo sejak dulu, ujar ibu panti itu. Lalu ia menerima bingkisan yang diberi Kenzo. Iya bu, sama-sama. Baiklah bu, saya tak bisa berlama-lama di sini karena masih banyak pekerjaan yang harus saya selesaikan bu, ujar Kenzo dengan lembut, berpamitan karena ia ingin mengajak Clarista ke suatu tempat lagi setelah ini. Baiklah nak, tapi bolehkah ibu berkenalan dengan gadis cantik ini? Tanya ibu panti sambil menatap ke arah Clarista. Hehehe, perkenalkan bu, nama saya Clarista, ujar Clarista dengan malu-malu, lantaran ia baru saja kenal dengan ibu panti tersebut. Nak, Clarista cantik sekali. Hehehe. Baru kali ini loh nak Kenzo mengajak perempuan ke sini bersamanya, ujar ibu panti sambil tersenyum manis ke arah Clarista. Apa? Baru aku yang pertama kali diajak ke sini. Kok bisa? Ujar Clarista dalam hatinya. Begitu ya bu. Hehehe, ujar Clarista sambil membalas dari ibu panti tersebut dengan senyuman.
Baiklah Bu, maaf kalau kami tak bisa berlama-lama di sini. Ini Bu dari saya untuk adik-adik panti di sini, ujar Kenzo sambil menyodorkan sebuah amplop putih yang berisi uang tunai. Ya Allah, terima kasih banyak ya nak. Ibu tak tahu lagi bagaimana cara membalas jasamu terhadap kami yang ada di sini, ujar ibu panti sambil menerima amplop pemberian Kenzo. Dan ibu itu pun tersenyum bahagia ke arah mereka berdua. Iya Bu, sama-sama. Baiklah, kalau begitu kami permisi dulu Bu. Lain kali jikalau ada waktu, saya akan mampir ke sini lagi, ujar Kenzo sambil tersenyum, lalu bergegas pergi ke tempat yang sebenarnya yang ia telah siapkan untuk Clarista. Terima kasih, ditunggu ya episode selanjutnya. Bersambung.